Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1136. Tapi kita sedang berbulan madu, dan aku tidak ingin ada yang mengganggu kita. Chen Yuxin tiba-tiba meraih tangan Ye-Shikai dan meletakkannya di dadanya. Ye-Shikai terkejut, dan tangannya tiba-tiba menyentuh dadanya. Dia gemetar karena gugup. Xiao Kai, bisakah kau merasakan cintaku? Chen Yuxin mengatakannya dengan penuh kasih sayang, ditambah dengan wajahnya yang sangat cantik dan tatapan matanya yang penuh belas kasihan, yang cukup untuk membuat 99% pria gemetar. Ye-Shikai tentu saja dapat merasakan antisipasi dan pentingnya Chen Yuxin untuk perjalanan ini. Dia telah menolak semua hal lain untuk bulan madu, dan dia ingin menunjukkan sikap kepada Ye-Shikai, aku telah memberikan segalanya untuk pernikahan kita, jadi kau harus melakukan hal yang sama. Ye-Shikai tentu saja dapat merasakan cinta yang diungkapkannya kepadanya, tetapi karena hal ini, Ye-Shikai sering merasa tercekik. Xiao Xin, tentu saja aku tahu kau mencintaiku. Ye-Shikai berkata dengan lembut, tetapi pekerjaan adalah kehidupan nyata. Karena kau bertanggung jawab atas perusahaan sebesar ini, kau harus mengelolanya dengan sepenuh hati. Jangan lupa bahwa ada begitu banyak karyawan di perusahaanmu. Mereka semua bergantung padamu untuk mencari nafkah. Xiao Kai, jangan banyak bicara. Itu hanya masalah sepele di perusahaan. Kita masih berbulan madu, jadi jangan khawatir. Chen Yuxin segera mengalihkan topik pembicaraan. Dia khawatir jika dia terus berbicara, keduanya akan mulai bertengkar lagi. Ding-aling. Pada saat ini, ponsel Ye-Shikai berdering. Setelah melihat ide penelepon, Ye-Shikai segera menjawabnya. Hai, mimpi buruk, apakah ada berita? Ye-Shikai bertanya dengan cemas. Tuan, ini sudah hari ke-7. 2 jam yang lalu, saya memimpin orang-orang ke pegunungan. Medan magnet di sini sangat aneh, dan berada jauh di dalam pegunungan dan hutan lebat. Bahkan telepon satelit tidak berfungsi. Sekitar 1 jam lagi, kita akan kehilangan kontak dengan dunia luar. Saat ini, Nightmare sedang duduk di dalam kendaraan off-road. Ye-Shikai dapat mendengar suara gemuruh mobil saat dia melempar telepon. Sudah 7 hari, mengapa masih belum ada kabar? Kegelisahan Ye-Shikai terlihat oleh Chen Yuxin yang berdiri di sampingnya. Baiklah, semuanya hati-hati. Jika kalian menemukan mereka, pastikan untuk mengeluarkan mereka sesegera mungkin. Ye-Shikai kembali sadar. Tidak ada gunanya baginya untuk merasa cemas sekarang. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya, berharap agar Tuhan memberkati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya. Jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan menjemput Dewa Bulan. Meng Yan berkata dengan tegas. Dia tidak pernah mengecewakan Ye-Shikai sebelumnya. Sayang sekali hantu itu tidak ada di sini, kalau tidak, mereka pasti tidak akan berhenti di situ. Namun, jika Jiqian benar-benar menemukan teratai salju Gunung Putih dan membantu hantu itu memulihkan ingatannya, itu akan menyelamatkan istana dunia bawah dari bahaya. Ye-Shikai berutang lagi pada Jiqian. Xiao Kai, apakah ini tentang istana dunia bawah? Chen Yuxin bertanya setelah Ye-Shikai menutup telepon. Yah, kau tahu, hidup atau mati mereka tidak diketahui di Baisan sekarang. Aku benar-benar khawatir. Kegugupan dan kecemasan Ye-Shikai sudah terlihat di wajahnya. Jangan khawatir, aku sudah meminta Jeton untuk membawa orang mencarinya. Nona Ji sangat kuat, jadi dia akan baik-baik saja. Chen Yuxin menepuk punggungnya dengan lembut dan menghiburnya dengan lembut. Baiklah, Xiao Xin, terima kasih telah membantuku kali ini. Ye-Shikai mengangguk. Karena aku istrimu, aku akan melakukan tugasku sebagai istri yang baik dan membantumu. Xiao Kai, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Cina Timur Laut, Baisan. Semuanya, cepat mundur. Jiqian berteriak keras. Meskipun tentara bayaran yang disewa oleh wanita berpakaian hitam itu tidak begitu setia, mereka sangat kuat dan benar-benar memaksa para pembudidaya untuk mundur. Jiqian mengambil kesempatan ini untuk memimpin orang-orang menuruni gunung. Miehun didukung oleh 2 penjaga bulan dan turun gunung dengan cepat. Selena, cepatlah. Jiqian berteriak cepat ketika dia melihat sebagian besar orang telah mundur, jika tidak, jalan mundur Selena akan terhalang. Baiklah, tuanku. Mendengar ini, Selena segera mundur selangkah, mencoba menggunakan kecepatannya untuk menjauhkan diri dari wanita berpakaian hitam itu dan memanfaatkan kesempatan untuk pergi, tetapi dia masih terlalu lambat dan beberapa praktisi telah menghalanginya di belakang. Selena, hati-hati. Melihat ini, Jiqian segera bergegas dan menjatuhkan kultivator yang menghalangi itu ke tanah dengan 2 telapak tangannya. Terima kasih, Tuan. Selena bergegas ke sisi Jiqian.
Lawan mereka sangat terlatih, dan bahkan jika Jiqian berusaha sekuat tenaga, akan sulit untuk menang. Terlebih lagi, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan hanya bisa mundur terlebih dahulu. Seni Dewi Bulan, jatuhnya bintang. Jiqian mengayunkan tongkat permata itu, dan cahaya perak turun dari langit, meledak di antara kedua sisi. Dengan beberapa ledakan keras, semua orang merasakan bumi berguncang. Punggung bukit itu awalnya merupakan tempat yang rapuh, dan Jiqian menyerang lagi dengan pukulan keras, hampir mematahkan punggung bukit itu. Elemen air. Jiqian memanfaatkan situasi tersebut untuk mengalirkan energi internalnya, membentuk dinding es untuk memisahkan kedua belah pihak. Jiqian dan Selena memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meninggalkan punggung bukit. Setengah jam kemudian, "Tuan, kami sudah sampai." Ketika kedua wanita itu turun gunung, mereka mendengar seseorang memanggil mereka dari semak-semak. Ketika mereka melihat lagi, itu adalah Zhang Lin. "Bagus sekali, Tuan. Anda baik-baik saja." Zhang Lin merasa lega melihat Jiqian aman dan sehat, lalu menghela napas lega. Jiqian melihat sekeliling dan melihat lebih dari 20 tentara bayaran yang menatapnya dengan mata terbuka. "Dewa Bulan, kami pernah disihir dan menyakitimu sebelumnya. Kami harap kau memaafkan kesalahan kami dan memberi kami kesempatan," kata salah satu tentara bayaran. "Tuan, kami bersedia setia kepada Anda." Tentara bayaran lainnya juga menanggapi. "Semuanya, cepatlah berdiri. Kalian bersedia mengulurkan tangan membantu di saat kritis, jadi bagaimana mungkin aku bisa menyakiti kalian?" Jiqian buru-buru meminta semua orang untuk berdiri. Meskipun para tentara bayaran ini berjuang demi uang, mereka memiliki kepercayaan naluriah kepada dewa. Jika mereka dilatih dengan baik, mereka dapat direkrut untuk digunakan sendiri. Terlebih lagi, mereka banyak membantu Jiqian. Jika mereka tidak membelot pada menit terakhir, akan sulit bagi semua orang untuk turun gunung. "Terima kasih, Tuan. Jika kalian bersedia membantuku, kalian akan menjadi anggota Kuil Bulan," kata Jiqian kepada semua orang. "Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Siapa orang-orang yang mengejar kita itu? Dan wanita berpakaian hitam itu, apakah ada yang tahu identitasnya?" Selena bertanya dengan cepat. Jika tentara bayaran ini ditugaskan oleh wanita berpakaian hitam itu, maka mereka juga harus tahu identitas wanita itu. Jika mereka bisa mendapatkan informasi dari tentara bayaran ini, setidaknya mereka akan tahu identitas mereka. Ketika mereka kembali ke keluarga Ji, Jiqian akan menggunakan kekuatan keluarga untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. "Ini, aku bisa mengatakannya, tapi aku khawatir kamu tidak akan mempercayainya." Seorang tentara bayaran sedikit malu, menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak berani menatap Jiqian. "Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Kami melakukan ini hanya demi uang. Mengenai identitas pihak lainnya, kami benar-benar tidak tahu." Bab 1137. "Tuan, kami jelas tidak berbohong. Terlebih lagi, ketika dia datang kepada kami, dia bertopeng dan sengaja tidak memberitahu kami identitasnya." Tentara bayaran itu menjelaskan, dia menawarkan syarat sebesar 50 juta dolar AS, dan kami tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. "Lupakan saja, itu bukan salahmu." Jiqian menghela napas dan melambaikan tangannya dengan lembut. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Pihak lain juga mengambil uang untuk membantu orang lain memecahkan masalah. Meskipun sebagian besar organisasi tentara bayaran akan menyelidiki identitas dan latar belakang majikan untuk menentukan apakah akan menerima tugas tersebut, ada pengecualian. Bagaimanapun, uang membuat dunia berputar. Jika majikan membayar cukup, organisasi tentara bayaran akan bersedia menerima tugas tersebut meskipun mereka tidak mau mengungkapkan identitas mereka. Bagaimanapun, sebagian besar tugas yang mereka ambil adalah tidak terhormat, jadi beri mereka cukup uang. "Ngomong-ngomong, apakah kalian punya perbekalan?" tanya Moji dengan tergesa-gesa. Semua orang, kekurangan uang, dan beberapa dari mereka bahkan kelaparan setelah semalaman. "Ya." Beberapa tentara bayaran mengeluarkan biskuit terkompresi dan coklat batangan dari tubuh mereka dan menyerahkannya kepada Moji dan yang lainnya. "Semuanya, cepat makan sesuatu dan isi ulang energi kalian. Kita akan segera berangkat." Jiqian menyimpan peta itu. Sekarang, mereka hanya berjarak 2 jam dari pintu masuk Baisan, dan fajar hampir menyingsing. "Apakah kau bertemu dengan seorang pria dan seorang wanita, dengan wanita yang memegang inkubator?" Jiqian bertanya dengan cepat, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu.
Jika tentara bayaran ini mengikuti wanita berpakaian hitam itu, mereka seharusnya bisa mendapatkan banyak informasi. Jiqian benar-benar ingin mendengar pihak lain berkata, aku tidak tahu, yang berarti bahwa Zhang Lin dan aligator telah dengan aman mengawal White Mountain Snow Lotus keluar. Ini. Kami tidak melihatnya, tetapi apakah wanita itu melihatnya, aku tidak tahu. Tentara bayaran itu menggelengkan kepalanya, dan Jiqian merasa sedikit lega. Saat ini, tidak ada berita seharusnya menjadi berita terbaik. Baiklah, ayo kita mulai. Jiqian mendesak semua orang untuk bergerak. Tidak mudah bagi begitu banyak orang untuk menyembunyikan gerakan mereka. Jika mereka menunda, mereka akan tertangkap lagi. Melalui begitu banyak pertarungan, Jiqian mengerti betapa kuatnya wanita berpakaian hitam itu. Kultivasinya tidak kalah dengan miliknya, dan para praktisi di bawahnya juga sangat kuat. Hal yang paling menakutkan adalah kemampuan pelacakan lawan. Mereka seperti sekelompok anjing pemburu. Kemanapun Jiqian membawa orang untuk melarikan diri, mereka akan segera menemukannya. Cina, Laut Cina Timur. Ali, kenapa aku merasa kamu tidak berkonsentrasi? Memanfaatkan waktu istirahat makan siang, Gusin datang ke ruang keamanan dan melihat Ghost sedang beristirahat di sana. Namun, dia tampak lelah, dan tidak seperti kelelahan fisik, ini adalah manifestasi dari kelemahan saraf, jadi wajah Ghost tampak pucat dan lesu. Benarkah? Akhir-akhir ini aku kurang tidur. Mungkin karena cuaca yang panas. Ghost berkata dengan santai. Sebenarnya, Ghost sedang tidak enak badan akhir-akhir ini dan dokter tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Ghost tidak ingin membuat Gusin khawatir, jadi dia merahasiakannya. Tetapi cuaca akhir-akhir ini tidak begitu panas, dan suhunya sangat stabil. Kamu seharusnya tidak mudah masuk angin. Gusin sangat pintar dan tidak mudah dibodohi. Gusin bergegas maju untuk memeriksa kondisi Ghost. Denyut nadi dan detak jantungnya normal, dan sepertinya tidak ada peradangan. Aneh sekali. Gusin tampak bingung. Tidak, kamu perlu melakukan pemeriksaan tubuh secara menyeluruh nanti. Lupakan saja. Pemeriksaan tubuh secara menyeluruh diperlukan untuk penyakit ringan. Pemeriksaan ini memakan waktu dan biaya. Ghost secara naluriah ingin menolak. Saat ini, memeriksakan diri ke dokter adalah hal yang sangat mahal. Tidak apa-apa. Karyawan rumah sakit mendapat potongan harga untuk perawatan medis. Selain itu, dekan sudah setuju untuk membiarkanmu beristirahat lebih lama. Jangan khawatir. Gusin memegang tangan Ghost, ingin sekali menyuruhnya pergi untuk pemeriksaan fisik. 2 jam kemudian. Bagaimana? Sudah kubilang semuanya baik-baik saja. Ghost melihat laporan hasil tes dan berkata kepada Gusin, yang kebetulan membuatnya terhibur. Begitulah hubungan antara sepasang kekasih, mereka lebih peduli satu sama lain daripada peduli pada diri mereka sendiri. Aneh sekali. Hasil tes menunjukkan bahwa semuanya normal tentangmu, tetapi mengapa kau begitu lemah? Gusin adalah seorang perawat dan juga seorang mahasiswa di Sekolah Kedokteran Universitas Tunghai. Tidak sulit baginya untuk mengobati beberapa penyakit ringan sehari-hari. Namun, Ghost jelas memiliki gejala penyakit, tetapi bahkan instrumen canggih pun tidak dapat mengetahui apa yang salah dengan tubuhnya. Seharusnya itu bukan masalah besar, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Setelah berganti pakaian, Ghost berjalan menuju ruang keamanan. Sebagai penjaga keamanan paling berdedikasi di rumah sakit, Ghost tidak pernah berpikir untuk bermalas-malasan. Ali, apakah orang-orang itu menghubungimu baru-baru ini? Tanya Gusin tiba-tiba. Siapa dia? Tanya hantu itu balik. Ahem, itu teman-temanmu sebelumnya. Meskipun Gusin tidak ingin bertanya, dia tetap sangat penasaran. Semuanya baik-baik saja sebelumnya, tetapi sejak teman-teman itu datang, semuanya berubah. Baik tubuh maupun jiwa hantu itu tampaknya telah berubah. Sedangkan untuk mereka, tidak, aku belum menghubungi mereka selama seminggu. Ghost berkata dengan enteng, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan keberadaan Jiqian dan yang lainnya. Mungkin karena dia secara naluriah menolak semua kekuatan jahat, jadi dia tidak ingin ada hubungannya dengan Jiqian. Oh, kukira kau selalu berhubungan dengan mereka. Gusin mengangguk, ekspresi aneh terpancar di wajahnya. Siner, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Ghost bukanlah orang bodoh. Dia mendengar makna tersembunyi dari kata-kata Gusin. Dia juga tidak ingin Ghost terlibat dengan kekuatan jahat. Dia juga khawatir Ghost akan terus berhubungan dengan orang-orang itu di belakangnya. Sebenarnya tidak apa-apa. Aku hanya berharap kamu bisa lebih berhati-hati dan menghindari berteman dengan orang yang salah. Jangan khawatir,
Jangan terlalu banyak berpikir, aku mengerti. Gunung Putih. Kemana lagi kalian ingin pergi? Tepat saat Jiqian memimpin semua orang untuk melarikan diri dari Baisan, wanita berpakaian hitam itu menyusul mereka lagi. Mereka semua adalah kultivator, dan jika mereka mengedarkan energi internal mereka, mereka dapat bergerak sangat cepat. Namun, Jiqian adalah seorang prajurit yang terluka sekaligus tentara bayaran, jadi dia tidak dapat bergerak cepat sama sekali. Aku tidak menyangka bahwa aku membiarkanmu melarikan diri berkali-kali, tetapi kamu tetap akan mati di sini. Wanita berpakaian hitam itu memiliki 30 atau 40 praktisi di bawah komandonya, yang mengepung semua orang. Tuan, mengapa Anda tidak pergi dulu dan kita akan mencari kesempatan lain? Wajah Selena tampak serius. Di antara semua orang di sini, Jiqian adalah petarung yang paling cakap. Jika dia berlari dengan kecepatan penuh, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu. Kita datang ke sini bersama-sama, dan kita harus pergi bersama-sama. Jiqian melihat sekeliling, berpikir tentang bagaimana cara pergi. Bab 1138. Tuan, kami pasti bisa berjuang untuk keluar. Selena menatap musuh di depannya dengan dingin. Dia benar-benar setia kepada Jiqian. Jika sampai pada langkah terakhir, dia pasti akan berjuang sampai mati untuk melindungi Jiqian, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Tembak. Jiqian memberi perintah, dan semua tentara bayaran memusatkan daya tembak mereka dan menembaki para praktisi di depan mereka dengan liar. Ketika peluru ditembakkan, bahkan para praktisi hanya bisa menggunakan kekuatan internal mereka untuk menghindar, jika tidak, mereka akan terluka parah jika terkena peluru di tubuh. Jiqian mengeluarkan elemen air dan menembakkan beberapa cahaya biru, mengenai anggota tubuh para penyerang. Kekuatan dingin yang dahsyat itu langsung membekukan mereka dan menghambat gerakan mereka. Aku punya ide. Jiqian tiba-tiba berteriak, meletakkan elemen air di tanah, memusatkan semua kekuatan internal di tubuhnya di telapak tangannya, dan mentransfernya ke elemen air. Saat itu di reruntuhan Atlantis, Jiqian sudah memahami hubungan antara elemen air dan penggunanya. Jika sifat kekuatan internal yang diolah sesuai dengan elemennya, kekuatannya dapat dikerahkan. Elemen air adalah hal yang paling yin dan dingin. Pria adalah yang dan wanita adalah yin. Jiqian adalah seorang wanita, yang membuatnya cocok untuk menggunakan elemen air. Tingkat kultivasi kuil bulan kebetulan adalah yin. Oleh karena itu, di antara semua orang yang hadir, hanya Jiqian yang dapat mengerahkan efek elemen air secara maksimal. Bekukan. Teriak Jiqian, dan tiba-tiba kekuatan dingin dilepaskan dari elemen air, membentuk gelombang dingin yang mengerikan yang menyebar keluar dengan elemen air sebagai pusatnya. Kemanapun ia pergi, semua tumbuhan dan tanah membeku dan berubah menjadi es. Minggir. Melihat situasinya tidak baik, wanita berpakaian hitam itu mengalirkan energi internalnya untuk membentuk perisai pelindung guna melindungi dirinya dan menahan dampak udara dingin. Berbalik, dia melihat bahwa bawahannya lengah dan kaki mereka hampir membeku di dalam es, tidak dapat bergerak. Tembak. Jiqian berteriak, mengeluarkan pistolnya, dan menarik pelatuknya ke arah kultivator beku. Para tentara bayaran juga mengerti bahwa maksud Jiqian adalah untuk menghentikan aksi mereka. Para kultivator beku tidak berbeda dengan target hidup. Semua orang mengangkat senapan mereka dan menembak dada dan kepala mereka. Sialan, cepat pecahkan esnya. Wanita berpakaian hitam itu mengumpat keras, dan 7 atau 8 anak buahnya tewas seketika, dan beberapa lainnya terluka. Semua ini disebabkan oleh Jiqian. Cepat, mundur, dan berjalanlah ke arah timur. Teriak Jiqian. Meskipun efek dari gerakan pamungkas ini sangat mengejutkan, kecuali seseorang memiliki kekuatan internal untuk melindungi dirinya sendiri, itu akan sangat berbahaya. Namun pada saat yang sama, itu juga menghabiskan banyak kekuatan internalnya. Setelah menggunakannya hanya sekali, Jiqian merasa pusing dan hampir kehilangan keseimbangan. Dia jatuh ke tanah. Dia dengan cepat mengambil beberapa pil dan menelannya langsung untuk memulihkan kekuatan internalnya, lalu dengan cepat mundur ke belakang. Kejar dia cepat! Teriak wanita berpakaian hitam itu. Para praktisi mengerahkan tenaga mereka untuk memecahkan es di tubuh mereka. Mereka akhirnya mendapatkan kembali kebebasan mereka dan dengan cepat mengejarnya. Lari! Jiqian dan Selena melindungi kelompok itu. Para praktisi masih mengejar di belakang mereka dan mereka tidak bisa berhenti. Masih ingin lari. Wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba melompat keluar dan berdiri di depan Jiqian. Dia menusuknya dengan belati yang dilapisi racun 1000 laba-laba. Setelah diracuni, seseorang tidak dapat lagi mengedarkan energi internal,
Jika tidak, racun itu akan menyerang jantung dan membunuhnya. Jiqian menghindar ke samping, tetapi wanita berpakaian hitam itu memukul perutnya lagi. Jiqian tidak menghindar, tetapi terkena telapak tangan di perutnya. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Selena bergegas maju dan menangkap Jiqian. Meskipun telapak tangan itu tidak beracun, telapak tangan itu mengenai perut dan cukup untuk menyebabkan cedera serius. Untungnya, kekuatan internal Jiqian kuat. Jika itu adalah orang biasa, dia mungkin tidak akan selamat. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Jiqian menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin. Tuan, saya akan melindungi Anda, silakan pergi cepat. Selena menghalangi Jiqian di belakangnya. Kamu cari kematian. Biar aku saja. Tiba-tiba terdengar suara tajam di udara, dan bayangan hitam melintas, menghalangi kedua wanita itu. Nona Dewi Bulan, akhirnya aku menemukanmu. Bayangan hitam itu berhenti, berbalik, dan berkata pelan. Baru saat itulah kedua wanita itu melihat siapa yang datang. Nightmare, hebat sekali, akhirnya kau di sini. Selina berteriak kegirangan. Dengan dua tombak tangan hitam dan gaun putih, dia tampak seperti angin segar di tengah kerumunan. Sebagai jenderal kedua dari 4 jenderal Istana Dunia Bawah, kekuatan tempur Nightmare adalah yang terkuat di antara keempatnya, kedua setelah Ye-Shikai di Istana Dunia Bawah. Selena, bawa Lady Moon God dan pergilah dulu. Serahkan tempat ini padaku. Para penjaga rahasia akan berkumpul di sungai di depan. Kau akan aman di sana. Kata Nightmare dingin. Kamu juga harus berhati-hati. Ada racun 1000 laba-laba di pisaunya. Kamu tidak boleh terkontaminasi olehnya. Jiqian segera mengingatkan. Jangan khawatir, dia tidak bisa menyentuhku. Nightmare berkata dengan suara dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang dari tempat itu. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan wanita berpakaian hitam itu dan menusuk dadanya dengan tombak tangan. Ledakan. Wanita berpakaian hitam itu memegang belati di dadanya, dan kedua senjata itu saling bertabrakan, menciptakan percikan api. Nightmare sangat kuat dan berpengalaman dalam pertempuran, dan dia menusuk ke samping dengan tombaknya yang lain. Wanita berpakaian hitam itu dengan cepat mundur selangkah, dan tombak itu menebas kerahnya, hampir memotong tenggorokannya. Mencari kematian. Nightmare melangkah maju dan menendang perut wanita itu, menendangnya beberapa meter jauhnya, yang dianggap sebagai balas dendam untuk Jiqian. Kau bukan tandinganku. Jika kau tidak ingin mati, pergilah dari sini. Nightmare menatap orang-orang di belakangnya dan berkata dingin kepada wanita itu. Ia masih harus fokus melindungi keselamatan semua orang. Wanita di depannya bukanlah lawannya, tetapi jika mereka benar-benar mulai bertarung, akan butuh waktu untuk menyingkirkannya sepenuhnya. Wanita berpakaian hitam itu bangkit dari tanah, jejak keengganan dan kemarahan melintas di matanya. Dia tidak menyangka bahwa mimpi buruk itu akan datang pada saat-saat terakhir dan membuat semua orang menjauh. Jangan terlalu cepat bahagia. Kamu punya kesempatan untuk menyelamatkan hidupmu kali ini, tapi tidak lama lagi kamu akan mati. Kau pandai sekali menyombongkan diri. Nightmare mendengus dingin, melirik pohon di sampingnya, mengayunkan tombaknya, dan benar-benar menebang pohon itu. Batang pohon itu roboh dan jatuh tepat ke arah wanita berpakaian hitam itu, membuatnya sangat terkejut hingga ia cepat-cepat menghindar ke samping. Saat ia bereaksi, Nightmare sudah pergi. Tepi sungai. Kalian semua baik-baik saja. Ketika Nightmare tiba di sungai, semua orang sudah beristirahat sejenak. Para penjaga rahasia membawa air, makanan, dan perlengkapan lainnya, yang memungkinkan orang-orang yang kelelahan untuk beristirahat. Kami baik-baik saja, tetapi Miehun telah diracuni oleh 1000 laba-laba dan dalam kondisi kritis. Jiqian berbicara cepat dan tampak sangat cemas. Miehun sangat keracunan. Jika Jiqian dan Moji tidak mengeluarkan sebagian racun darinya sebelumnya, dia pasti sudah lama meninggal. Aku tidak punya pil senong, kita harus segera kembali ke Yanjing. Nightmare memeriksa kondisi keracunan Miehun dan mendapati bahwa waktunya mendesak. Dia tidak bisa menahan penyesalan mengapa dia tidak membawa Ziyun ke sini. Bab 1139. Bawa 2 pengawal rahasia. Nightmare melambaikan tangannya dan meminta mereka untuk membantu Miehun berdiri. Waktu sangat penting dan semua orang terus bergerak menuju pintu keluar Baisan. Langkah Nightmare sebelumnya telah membuat wanita berpakaian hitam itu takut. Ini adalah pencegah dan juga peringatan terakhir, ultimatum, Nightmare. Jika wanita berpakaian hitam itu terus menolak untuk menyerah, dia akan memulai pembunuhan massal. Baisan adalah tempat yang sangat besar dan jarang penduduknya.
Ada beberapa mayat di sini dan aku khawatir tidak ada yang akan datang untuk membersihkannya. Tampaknya pengejaran yang berulang kali sebelumnya telah meninggalkan trauma psikologis pada Jiqian. Ketika semua orang mundur, dia masih melihat ke belakang dari waktu ke waktu untuk mencegah seseorang menyerang mereka dari belakang. Mimpi buruk itu telah berakhir, dan dia menghiburnya dengan lembut. Jangan khawatir, Tuan. Mereka tidak akan mengejar kita lagi. Nightmare menjelaskan, aku sudah memberinya pelajaran. Wah, bagus sekali. Kali ini, kita kehilangan banyak orang. Jiqian mendesah pelan. Saat mereka masuk, ada hampir 40 orang, tetapi sekarang hanya tinggal 10 orang. Anggota lainnya semuanya telah meninggal di Baisan. Kelihatannya mereka ingin membunuhmu, kata Nightmare ringan. Untungnya kamu datang tepat waktu, kalau tidak kita akan benar-benar dalam bahaya. Jiqian menunjuk ke arah tentara bayaran di belakangnya dan berkata, mereka adalah orang-orang yang datang untuk bergabung dengan kita. Saat kita keluar dari pegunungan, kamu bisa mengaturnya untuk mereka. Ya, Tuan Luna. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat Zhang Lin dan Aligator? Mereka seharusnya keluar lebih dulu. Jiqian bertanya dengan keras seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jangan khawatir, Tuan. Aku sudah menjemput mereka. Aku juga sudah mengirim seseorang untuk mengirim mereka ke markas cabang di timur laut. Setelah kita keluar, kita bisa kembali bersama. Nightmare menjelaskan dengan cepat. Situasinya mendesak sebelumnya, dan dia tidak punya waktu untuk mengatakannya. Dia benar-benar melupakannya. Bagus sekali. Teratai salju Gunung Putih akhirnya terselamatkan. Jiqian merasa lega. Bagus sekali. Akhirnya, baik orang-orang maupun teratai salju terselamatkan. Semua orang datang ke sungai dan melihat banyak kendaraan off-road. Ini pasti orang-orang yang dikendarai oleh mimpi buruk. Semua orang senang. Mereka akhirnya terbebas dari nasib berjalan di jalan pegunungan dengan dua kaki. Tuan, siapakah wanita berpakaian hitam itu dan mengapa dia melawan kita? Nightmare cukup penasaran. Setelah pertarungan tadi, dia menemukan bahwa level kultivasi wanita berpakaian hitam itu tidak rendah. Jika dia tidak bertarung besar dengan Jiqian sebelumnya, dia tidak akan dikalahkan dengan mudah oleh Nightmare. Seorang kultivator level ini tidak dapat dikendalikan oleh semua orang. Saya tidak tahu, tetapi yang pasti ada seseorang di belakangnya yang mengarahkannya. Jadi, ada orang penting di belakangnya. Nightmare mengangguk. Meskipun dia tidak tahu siapa pihak lainnya, dia pasti bukan orang biasa karena dia bisa memiliki momentum sebesar itu. Itu benar. Apapun yang terjadi, aku harus segera melaporkan masalah ini kepada orang dewasa. Nightmare menoleh ke belakang. Mereka sedang mengemudi, dan sekelompok orang yang dipimpin oleh wanita berpakaian hitam itu seharusnya tidak dapat mengejar mereka. Mana Jeton? Jiqian tiba-tiba bertanya. Setelah Ghost kehilangan ingatannya, Jetonlah yang mengelola urusan istana dunia bawah. Mereka sudah lama berada di Baisan, dan secara logika, Jeton seharusnya sudah mengirim orang ke gunung sejak lama. Tuan, Jeton ada di pangkalan Yanjing. Kalau bukan karena dia, aku seharusnya sudah datang ke sini 3 hari yang lalu. Wajah Nightmare tiba-tiba berubah muram, dan ada sedikit nada mesiu dalam nadanya. Apa maksudmu? Jiqian segera menyadari ada yang tidak beres. Sejak Jeton mulai mengelola istana dunia bawah, segalanya tampak berubah. Meskipun istana dunia bawah masih beroperasi dan pengaruhnya meluas, ia tidak memiliki kesatuan seperti sebelumnya dan suasana di pangkalan itu dingin. 4 hari yang lalu, aku ingin membawa orang untuk menjemputmu, tetapi ditolak oleh Jaden, yang mengatakan dia punya rencana lain. Akibatnya, aku menunggu beberapa hari tetapi tidak ada pergerakan. Baru kemarin dia setuju dan menugaskan 2 tim pengawal rahasia agar aku datang dan menjemputmu. Nightmare sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Tidak ada cara lain. Tanpa izin Jaden, bahkan keempat jenderal dunia bawah tidak dapat memobilisasi pengawal rahasia. Sebagai elit dunia bawah, pengawal rahasia hanya mematuhi Hades sendiri dan Ordo Hades. Fungsi Ordo Hades agak mirip dengan jimat harimau kuno, tetapi jimat harimau terbagi menjadi 2 dan hanya dapat digunakan jika keduanya digabungkan. Namun, Ordo Hades hanya ada 1, yang biasanya dibawa oleh orang kepercayaan Hades. Aku akan berbicara dengannya secara pribadi tentang masalah ini. Ketika kau kembali ke markas, jangan terlibat konflik dengan Jeton. Wajah Jiqian tampak serius. Perkembangan berbagai hal tampaknya telah melampaui imajinasinya. Dia yakin bahwa Ye Shikai seharusnya tidak menyadarinya, jika tidak, bagaimana mungkin dia bersikap acuh tak acuh. Namun, pada saat yang sama, Jiqian juga tetap benar-benar tenang.
Sebelum semuanya diklarifikasi, mereka tidak dapat berdebat, apalagi mengambil tindakan. Ini adalah tindakan pertikaian internal, dan semuanya perlu diselidiki. Namun yang membuat Jiqian merasa lega adalah dengan teratai salju Gunung Putih, Ghost dapat memulihkan ingatannya, dan kemudian dia dapat mengelola istana dunia bawah lagi. Tuan, kami telah meninggalkan Baisan. Pada saat ini, seorang penjaga rahasia berbalik dan berkata kepada keduanya. Jiqian berbalik dan melihat bahwa salju di sekitar mereka telah menghilang. Ada jalan lurus di depan. Setelah seminggu, mereka akhirnya keluar. Entah mengapa, Jiqian merasa sangat berat. Mungkin karena begitu banyak orang yang meninggal. Mereka semua adalah rekan bertarungnya. Dia membawa mereka ke sini, tetapi dia tidak membawa mereka keluar. Eropa. Xiao Kai, kemarilah dan lihatlah, aku merasa. Janinnya bergerak. Chen Yuxin berbaring di tempat tidur, tampak sangat gembira, dengan kedua tangannya di perutnya, dengan hati-hati merasakan perubahannya. Tidak mungkin. Aku sudah merasakan gerakan janin setelah hamil 1 atau 2 bulan. Yesike tidak tahu banyak tentang kesehatan ibu dan anak. Mungkin bagi kebanyakan pria, ini adalah titik buta pengetahuan. Kemarilah dan dengarkan. Chen Yuxin sangat bersemangat. Seperti kata pepatah, kehamilan membuat wanita bodoh selama 3 tahun. Wanita hamil tidak bodoh, hanya saja pemikirannya telah berubah. Tidak hanya itu, hal yang sama berlaku untuk Yesike. Sebentar lagi, dia akan menjadi seorang ayah. Seharusnya, hanya gerakan perut yang normal. Yesike menyentuh perutnya dengan lembut sambil menatap curiga. Benar saja, perutnya tenang lagi. Benarkah? Mungkin aku salah. Chen Yuxin tiba-tiba merasa kehilangan arah. Ia benar-benar ingin anak itu lahir secepatnya. Meskipun ia telah lama belajar di luar negeri, ia masih percaya pada pemikiran tradisional Timur bahwa memiliki anak adalah dasar bagi keluarga yang lengkap. Baiklah, jangan cemas, Xiao Xin. Setelah beberapa saat, kamu harus tinggal di rumah untuk mengurus bayi. Jangan berlarian. Aku khawatir kamu sedang hamil. Yesike berkata dengan ringan. Ya, itu rencanaku. Setelah beberapa saat, aku akan membiarkan Ruoya mengambil alih urusan kelompok. Setelah bayinya lahir, aku akan mengambil alih kelompok. Bab 1140. Baiklah, kamu juga bisa beristirahat selama ini. Yesike duduk di sebelah Chen Yuxin dan menghiburnya dengan lembut. Xiao Kai, bagaimana bisa kau menganggap kehamilan sebagai liburan? Kau tidak tahu betapa menyakitkannya itu. Chen Yuxin cemberut, seolah-olah dia sedang mengeluh. Tanpa diduga, kehamilan mengubah Chen Yuxin dari wanita kuat menjadi wanita kecil yang menyebalkan. Yesike kemudian menyadari kesalahannya. Tampaknya memang begitu. Hamil dan merawat janin sebenarnya adalah siksaan. Membawa perut buncit dalam waktu yang lama merupakan tantangan bagi wanita manapun. Sepertinya begitu. Maafkan aku, Xiao Xin, aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Yesike mengulurkan tangannya dan mengusap bahunya. Xiao Kai, menurutku lingkungan di sini cukup bagus. Mengapa kita tidak tinggal di Eropa untuk mengurus kehamilan kita? Kata Chen Yuxin tiba-tiba. Apa katamu? Kataku, lebih baik kita tinggal di sini dan merawat bayi ini, ulang Chen Yuxin. Ah, ini. Kenapa? Yesike sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Chen Yuxin benar-benar ingin mengasuh bayinya di Eropa. Memang, ini adalah rumah bangsawan milik Yesike. Lingkungannya indah dan ada lautan bunga di dekatnya. Namun, sebagai kepala keluarga Chen Yuxin tidak akan rela tinggal di Eropa terlalu lama. Terlebih lagi, jika ia ingin mengasuh bayinya di lingkungan yang indah, tempat seperti itu dapat ditemukan di Yanjing. Aku hanya ingin tinggal di sini, gumam Chen Yuxin. Xiao Xin, mengapa kita tidak melupakannya saja? Kamu punya banyak urusan keluarga yang harus diurus di Yanjing. Ayo cepat kembali. Yesike tidak ingin tinggal di Eropa terlalu lama, dan istana dunia bawah tidak bisa hidup tanpanya. Ah, tapi aku hanya ingin tinggal di sini. Lagi pula, aku hanya ingin mencari tempat yang tenang. Ngomong-ngomong, Ruoya ada di sini. Jika sesuatu yang serius terjadi, dia akan memberitahuku. Xiao Xin, berhentilah membuat masalah. Jika kamu ingin berlibur di sini, kita akan memiliki kesempatan di masa depan. Meskipun Yesike ingin menyetujui usulan Chen Yuxin, dia benar-benar tidak bisa meninggalkan Yanjing. Jika Chen Yuxin tetap tinggal di Eropa, Yesike harus tinggal di sini tanpa pergi. Baiklah, tapi aku akan tinggal di sini sebentar.
Chen Yuxin cemberut dan berkata dengan keras kepala. Ye Xike tidak punya pilihan selain menyetujui permintaannya. Lagi pula, bulan madu akan berlangsung lama. Baiklah, aku masih harus mengurus beberapa hal, kamu istirahat saja di sini. Ye Xike membelai pipinya dengan lembut, lalu berbalik dan perlahan pergi, mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan menekan sebuah nomor. Halo Pak. Mimpi buruk, apa yang terjadi? Sesuai dugaan, aku sudah menerimanya. Kecuali racun penghancur jiwa, yang lainnya dalam kondisi baik. Aku juga sudah mendapatkan teratai salju Gunung Putih. Bagus sekali. Kau harus segera kembali ke Yanjing. Batu besar yang selama ini menggantung di hati Ye Xike akhirnya jatuh. Ia harus berjuang demi teratai salju Baisan, tetapi Ye Xike harus memastikan keselamatan semua orang. Jika ia mengorbankan nyawanya demi teratai salju, itu tidak akan sepadan. Baiklah, Miehun harus segera kembali ke Yanjing untuk detoksifikasi. Kami sudah berada di Bandara Timur Laut dan akan tiba sekitar 2 jam lagi. Baiklah, hati-hati di jalan, aku akan segera kembali. Yanjing. Ziyun, racun ini bisa disembuhkan. Moji berada di luar bangsal, menatap Miehun dengan gugup di tempat tidur. Setelah Ziyun keluar, dia tidak sabar untuk datang dan bertanya. Tentu saja. Siapa aku? Racun apa yang bisa menghentikanku? Ziyun melepas topengnya dan tersenyum penuh kemenangan. Aku telah memberinya pil senong dan membuatnya memiliki darah beracun. Dia akan segera bangun. Namun, racun 1000 laba-laba adalah kondensasi racun dari beberapa jenis laba-laba beracun. Setiap keluarga menggunakan jenis laba-laba beracun yang berbeda, jadi penawarnya juga berbeda. Aku perlu menganalisis racun untuk menyiapkan penawar terbaik untuk menghilangkan racun yang tersisa dari tubuh Miehun. Tapi jangan khawatir, Miehun tidak akan mati. Hanya masalah waktu untuk menyembuhkannya. Ziyun berkata lagi, dan semua orang merasa lega. Namun, memurnikan racun 1000 laba-laba bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh keluarga kecil biasa. Dalam hal tingkat keluarga bangsawan Tiongkok, selain sekte racun, hanya beberapa keluarga besar yang dapat melakukannya. Ziyun mengeluarkan botol kecil berisi darah hitam beracun di dalamnya. Dia ingin mengekstrak racun darinya. Aku perlu mempelajari racun ini lebih lanjut. Kau juga harus berhati-hati. Karena wanita berpakaian hitam yang kau sebutkan akan melakukan perjalanan jauh ke Baisan untuk membunuhmu, maka dia mungkin akan meracunimu. Ziyun mengingatkan. Jika itu adalah racun biasa, Ziyun dapat melenyapkannya sepenuhnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Namun, dia masih perlu mempelajari racun 1000 laba-laba. Dapat dilihat bahwa racun 1000 laba-laba benar-benar sangat beracun. Baiklah, kalau begitu silakan saja, kami tidak akan mengganggumu lagi. Kata Nightmare dengan tenang. Baiklah, teman-teman, jika kalian menemukan sesuatu yang tidak biasa, segera hubungi aku. Ziyun memberi instruksi kepada beberapa staf medis dan pergi. Nah, apakah kamu merasa lega sekarang? Nightmare melihat wajah Moji yang rileks dan tidak bisa menahan tawa. Jika kau diracuni, kurasa Phantom Fox akan bereaksi lebih keras daripada aku, gumam Putri Iblis. Baiklah, silakan periksa sekarang. Di bangsal. Apakah aku sudah mati sekarang? Miehun membuka matanya. Karena keracunan parah, ia mengalami koma dalam perjalanan dari timur laut ke Yanjing. Ketika ia terbangun lagi, ia melihat langit-langit putih di depannya. Jika terlambat 1 hari, dia mungkin benar-benar mati. Nightmare bercanda di sampingnya. Ziyun sudah mendetoksifikasimu. Kau sangat lemah sekarang. Cepatlah beristirahat. Moji menghiburnya. Selain minum pil, mengeluarkan darah beracun dalam tubuh juga merupakan metode penting detoksifikasi fisik. Namun, keracunan Miehun sangat serius. Moji bisa melihat sebelumnya bahwa ada baskom penuh darah beracun yang mengalir keluar. Bagaimana mungkin dia tidak lemah setelah kehilangan begitu banyak darah? Saya lapar. Fiuh. Setelah mendengar ini, Nightmare dan Demon Princess tidak dapat menahan tawa. Miehun akhirnya menyelamatkan hidupnya, tetapi dia malah meminta makanan. Bubur manis akan segera siap, mohon tunggu sebentar. Moji membuka ember termos yang diberikan pelayan kepadanya, dan ruangan itu langsung dipenuhi dengan aroma harum yang manis. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Nightmare tidak ingin tinggal di sini sebagai bola lampu, jadi dia meninggalkan bangsal dengan sadar dan kebetulan bertemu Phantom Fox. Bagaimana situasi penghancuran jiwa? Baiklah, semuanya sudah stabil sekarang. Sepertinya tidak lama lagi aku bisa bangun dari tempat tidur.
Tepat saat Nightmare berjalan melewati Phantom Fox, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya. Apa yang bisa saya bantu? Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Bersambung.